Oke, selamat pagi anak-anakku kelas 11 TKJ. Hari ini kita akan belajar tentang cara install Mikrotik untuk versi CHR dengan VM ya. Karena minggu kemarin kita sudah libur, hari minggu ini juga libur, jadi saya kasih video ini. Nanti silakan Anda coba di rumah menggunakan install Mikrotik CHR dengan VM. Kemarin yang kelas 10 TKJ, 11 TKJ 2 sudah praktek ya di sekolah. Ini karena TKJ 1 baru belum ketemu dan libur terus 2 minggu ini ya. Jadi silakan Anda coba praktekkan di rumah nanti sebelum menggunakan Mikrotik yang asli. Panduannya saya akan pandu nanti dari sini. Silakan untuk melihat prosesnya, nanti silakan Anda praktekkan di rumah. Oke, langsung saja ya untuk materinya. Oke, yang pertama Anda siapkan dulu namanya VM Oracle ya. Tentu Anda sudah punya untuk Oracle-nya. Kemudian setelah Oracle ada, nah kita akan download Mikrotik CHR-nya di mikrotik.com, kemudian software ya. Kemudian kita download CHR-nya, modenya OVA template ya, versi 6 stable ya. Oke, nanti untuk pengaturannya di bawahnya nanti kan saya akan jelaskan untuk berikutnya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita langsung ke Mikrotik ya, mikrotik.com ya, .com. Oke. Maka akan muncul seperti itu. Kita pilih yang software ya, software ini kita pilih software. Oke, setelah kita pilih software, kita masuk ke setelah kita pilih software ya, kita masuk ke CHR, Cloud Hosted Router ya, Cloud Hosted Router. Nah, ini yang digunakan praktikum untuk ISO-nya, file ISO-nya. Oke, di sini ada versi 6 long, kemudian 7.4 stable, kemudian versi 6.496 stable, kemudian 7.5 beta ya. Oke, kita ambil yang 6.496 stable ya. Kemudian versinya adalah versi OVA template ya. Oke, OVA template versi 6. Oke, di sini kita download, kita klik saja. Maka di situ kita akan mendownload untuk beberapa saat. Silahkan untuk dilihat ya. Nah, ini untuk download seperti ini. Kalau sudah download, oke, saya cancel aja karena saya sudah download ya. Oke, saya akan cancel aja. Nah, setelah ada download, pertama kali silakan Anda buka VM-nya seperti ini ya. Nah, kemudian file yang sudah ada download tadi silakan dimasukkan di dalam satu folder ya, dalam satu folder nih hasil downloadannya seperti ini. Ini hasil downloadannya untuk CHR Mikrotik CHR 6 ya, 496 OVA versi OVA ya. Oke, setelah kita download berhasil, kita ketemu softwarenya. Silahkan Anda pindahkan di ini ya, di di dokumen Anda atau di drive D Anda ya, atau di mana saja di folder Anda yang mau. Jadi akan dijadikan satu biar nanti gampang untuk mencarinya. Oke, setelah kita pindah, nah kita langsung aja tinggal double klik saja. Oke, kita double klik. Dengan ketentuan kita buka dulu Oracle-nya ya. Oke, setelah kita buka Oracle tadi VirtualBox, kemudian kita double klik seperti ini, akan muncul seperti ini. Oke, Mikrotik OS CHR ya. Kemudian kita import. Oke, kita import ya. Oke. Maka akan keluar di sini ya. Oke, di sini ada untuk 11 TKJ 2. Nah, di sini saya akan tandai namanya ya. Untuk 11 TKJ 1. Oke, Mikrotik router ya. Oke, kita klik Mikrotik router, kemudian kita setting. Pertama kali kita setting dulu ya. Yang pertama di sini di general kita ganti nama 11 TKJ 1 ya. Oke, versinya ini tetap. Nah, kemudian di networknya, nah oke, networknya perhatikan. Networknya nanti usahakan laptop Anda terkonek dengan internet. Yang pertama adapter 1 nanti silakan pilih namanya Bright
bridge ke adapter, dia sebagai jembatan ya. Kemudian untuk namanya ini sesuai dengan alat yang connect dengan komputer Anda. Kalau misalkan Anda menggunakan LAN, berarti Anda menggunakan namanya Realtek PCI GBI Family Controller ya, sesuai dengan software yang ada di komputer Anda masing-masing gitu ya. Kalau Anda terkonek dengan wireless, berarti Anda menggunakan namanya wireless. Karena saya connect dengan WiFi hari ini, maka saya akan konekkan dengan wireless. Nanti ini digunakan untuk adapter yang pertama ya, digunakan untuk adapter yang pertama atau ETH1 untuk ISP, sumber internet kita. Kemudian adapter yang kedua kita enablekan, kemudian kita pilih namanya internet network. Nanti digunakan untuk adapter 2 atau ETH2 gitu ya kalau di Mikrotiknya. Oke. Kemudian adapter 3 kita gunakan internet network juga nanti untuk ETH3 atau port 3 gitu ya. Adapter 4 juga sama, kita pilih yang internet network. Oke. Jika sudah diatur seperti ini, kita pilih yang oke. Nah, setelah kita pilih oke, kemudian kita tinggal jalankan start ya. Oke, seperti ini, maka akan loading untuk proses instalasinya. Oke, seperti ini, maka akan keluar loading system with init RD ya, sesuai kayak kita membuka sebuah Linux kayak gitu ya. Jadi kita buka sama kayak biasanya Anda menginstal Linux. Tapi ini tidak terlalu lama ya. Oke, untuk yang pertama loginnya kita menggunakan admin ya, huruf kecil semua, admin, passwordnya tanpa password ya untuk pertama kali. Untuk pertama kali ketika kita install itu tanpa password, enter saja. Nanti kalau ada muncul seperti ini, do you want to see the software license, Anda pilih yes saja, ya. Y, Anda pilih Y tadi, maka akan keluar seperti ini untuk lisensinya. Jika keluar seperti ini, kalian tinggal enter saja ya, press enter kan di situ ya. Oke, sampai nanti keluar new password ya. Oke, enter. Oke, silahkan Anda enter. Nanti sampai ketemu kita membuat password baru ya, silakan Anda enter terus. Oke, karena ini lisensinya menggunakan bahasa Inggris, kalau Anda mau baca silahkan baca ya, tapi ini kita lo baca kelamaan ya, kita enter saja. Oke, maka akan keluar seperti ini, new password ya. Silakan Anda masukkan passwordnya untuk Mikrotik ini yang Anda buat ya, bebas ya, silakan Anda masukkan passwordnya. Oke, enter, kemudian saya masukkan lagi enter. Oke, maka akan keluar seperti ini ya, maka akan keluar seperti ini, berarti ini sudah selesai untuk proses instalasi Mikrotiknya. Kalau Anda mau lihat itu kalian bisa ketik interface print ya, ini untuk melihat interface-nya ya. Interface yang kita buat nanti ada 4 ya, header 1, header 2, header 3, dan header 4. Oke. Kemudian yang ketiga adalah Anda kalau sudah punya Winbox berarti tinggal buka Winbox ya, buka Winbox ya. Kalau misalkan belum, silahkan download saja ya, download Winbox sesuai dengan versi komputernya, versi 32 bit atau 64 bit ya. Silakan Anda buka Winbox. Oke, seperti ini Winbox ya, Winbox 64 bit punya saya ya. Oke, saya buka, maka akan keluar di sini Mikrotik yang kita buat tadi. Lihat di sini ya, ada version. Kalau misalkan tidak keluar, Anda tinggal menu naik board, refresh ya. Oke, maka akan keluar seperti ini. Di sini ada identitinya Mikrotik, kemudian versionnya 6496 stable ya, seperti yang kita download tadi. Kemudian boardnya versinya CHR gitu ya. Oke, kalau sudah, kita tinggal klik ini. Nah, passwordnya, loginnya menggunakan admin ya, tadi admin. Passwordnya silahkan Anda masukkan ya, passwordnya silahkan Anda masukkan sesuai dengan password yang sudah Anda buat tadi. Kita klik ini ya, MAC address-nya. Kalau sudah, kita konekkan, maka akan tampil sebuah Mikrotik. Nah,
Mikrotik ini sama persis dengan mikrotik beneran ya. Kalau kita nanti akses mikrotik akan munculnya seperti ini. Inilah gambaran software dari sebuah mikrotik ya, akan kita bahas nanti selama mungkin 1 tahun ke depan untuk belajar mikrotik di AIJ ya, administrasi infrastruktur jaringan. Oke, yang pertama akan kita cek adalah interface-nya. Interface. Oke. Interface ini ada header 1 sesuai dengan yang kita pakai tadi, header 2, header 3 dan header 4. Oke ya. Kemudian kalau komputer kita sudah connect internet, maka di sini pun header satunya sudah connect ya. Karena tadi di settingnya, di setting untuk networknya kita sudah arahkan ke dia ke adapter bridge-nya ya, bridge adapternya untuk ke jaringan wireless. Berarti nanti mikrotik kita ini otomatis akan connect dengan internet. Nah, setelah Anda masuk seperti ini, masuk admin untuk mikrotiknya, kita pertama kali yang akan kita buat adalah kita ubah identitinya ya. Namanya ini kita ubah dulu biar nanti tidak salah masuk ke mikrotik orang gitu ya. Misalkan kita bersama-sama kalau praktikum ya. Yang pertama sistem, kita pilih sistem, kemudian kita pilih namanya identity. Silahkan dikasih nama Anda masing-masing ya. Misalkan saya kasih nama apa ya, Putri ya, Putri. Oke, underscore mikrotik 1 ya, M1. Putri M1 misalkan ya, saya kasih nama itu. Kemudian saya kasih Oke ya, kemudian di oke. Maka di sini di atas akan tulisan mikrotik tadi akan berganti menjadi M1. Kalau saya close, oke, saya buka Winbox lagi ya. Maka di sini saya refresh ya di netboardnya, maka akan keluar identitinya ganti menjadi nama Putri M1 ya. Maka nanti tidak akan tertukar dengan temennya tadi ya. Oke, saya masuk lagi. Maka akan tampil seperti ini. Oke, yang perlu Anda kerjakan setelah tampil seperti ini, yang pertama tadi ubah identity, yang kedua adalah Anda mengubah nama Ethernetnya. Ethernet 1 menjadi ISP, Ethernet 2 menjadi VLAN sekolah, Ethernet 3 menjadi VLAN siswa, ETH 4 menjadi AP WiFi. Ya, jadi ETH1 ISP, ETH2 VLAN, ETH itu interface ya, ETH3 VLAN siswa, ETH4 adalah AP WiFi. Oke, cara ngubahnya seperti apa? Oke, kita ke menu interface ya. Setelah ini akan muncul interface yang kita buat tadi. Oke, ETH1 kita klik double, kita ganti menjadi namanya ISP. Name-nya diganti ISP ya, kemudian oke. Ethernet 2 kita ganti menjadi VLAN apa tadi? Sekolah ya. Oke. Kemudian Ethernet 3 kita ganti menjadi VLAN siswa dan AP WiFi ya. Oke. VLAN siswa. Oke, kemudian kita buat ini AP WiFi. Kasih underscore ya, jangan kasih spasi. Kalau sudah kita tinggal oke. Maka interface-nya akan berubah nama ya, AP ISP. Nah, ini tidak sesuai dengan urutan interface tetapi sesuai dengan urutan namanya gitu ya. Oke, ini sudah jadi untuk AP ISP VLAN sekolah dan VLAN siswa. Kita sudah ganti interface-nya. Yang kedua, Anda membuat namanya VLAN. Jadi materi kita untuk AIJ kelas 11 itu pertama kali adalah VLAN ya. VLAN itu adalah virtual LAN. Jadi sama kayak LAN biasa tapi dia secara virtual dan artinya gini, walaupun dia berbeda tempat, berbeda nama tapi dia tetap satu tempat ya gitu. Jadi artinya istilahnya kalau dia mikrotik kan seperti ini ya. Saya lihatkan mikrotik ya. Oke, mikrotik kan seperti ini. Oke, sebentar ya. Oke, mikrotik kan seperti ini ya. Ini ada ETH 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini secara umum 5. Nah, kalau secara logika ini disebut sebagai ETH atau tempatnya LAN ya, Local Area Network, atau kita tancapkan RJ45 di sini untuk jaringan lokal kita LAN. Nah, di dalam
kalau di mikrotik di dalam ETH ini bisa kita beri namanya VLAN, dan di VLAN itu bisa kita beri namanya IP yang berbeda. Walaupun di tempatnya yang sama, di tempatnya misalkan di ETH2 lah contohnya ya. Di ETH2 terdapat 4 atau 5 VLAN yang berbeda, tapi dia bisa gabung jadi satu dalam satu tempat. Jadi dalam satu mikrotik ini bisa disediakan beberapa VLAN dan bisa nempel di beberapa ETH-nya, ETH berapa yang kita mau gitu ya. Bisa kita bagi bersama-sama. Oke, contoh yang kita bahas hari ini ya. ETH2. ETH2 nanti adalah VLAN sekolah. Nah, VLAN sekolah itu ada VLAN guru, ID-nya adalah 10. VLAN TU, ID-nya adalah 20. Kemudian ada VLAN Lab AKL, itu adalah 30 untuk ID di VLAN-nya. Kemudian Lab AP itu 40 ID VLAN-nya. Kemudian Lab TKJ ID VLAN-nya 50 dan Perpus 60. Bagaimana cara membuat VLAN ini di interface ETH2 atau VLAN sekolah? Nanti saya akan ajarkan ya. Kemudian ETH3 juga sama ya. Nanti di ETH3 VLAN siswa, di situ ada UKS, ada OSIS, ada kantin dan ada BK. Kemudian ETH4 itu ada WiFi guru, WiFi kantor, WiFi karyawan dan juga WiFi siswa. Nah, yang paling penting di sini VLAN satu dengan VLAN yang lain itu ID-nya tidak boleh sama. Name dan ID-nya tidak boleh sama ya. ID ini 10, 20 harus berbeda. Makanya ini ID di VLAN ini dari VLAN 10 sampai 140 berbeda semua. Bagaimana cara membuatnya? Oke, kita langsung saja. Kita masih di menu interface ya. Di sini ada interface list dan seterusnya. Nah, di sini ada menu VLAN. Kita tinggal klik VLAN saja. Menu VLAN ini kemudian kita tambah. Oke, yang pertama adalah yang kita isi adalah VLAN guru ya. Untuk interface VLAN sekolah. Ingat ya, untuk interface VLAN sekolah. VLAN guru ID-nya 10. Oke, kita buat guru. Name-nya adalah guru. VLAN ID-nya adalah 10. Interface-nya apa tadi? VLAN sekolah. Jadi kita jangan salah interface ya. Interface-nya jangan salah. Kalau salah nanti mungkin ada hal yang tidak bisa connect nanti dengan jaringan IP yang nanti kita buat gitu ya. Ini hanya tempat untuk VLAN-nya saja. Tapi usahakan ini jangan sampai ketukar sesuai dengan yang kita tulis seperti ini agar kita gampang untuk mengidentifikasinya nanti. Oke. Kemudian kita oke kalau sudah. Plus lagi ya. VLAN apa lagi tadi? TU 20 ya, TU. ID VLAN-nya 20. Interface-nya adalah interface VLAN sekolah. Apply oke. Kemudian ada lagi VLAN Lab AKL ya. Lab AKL itu ID-nya adalah 30 ya. Sama interface-nya adalah VLAN sekolah. Oke. Kemudian Lab AP itu ada ID VLAN-nya 40. Kemudian sama di sini interface-nya adalah VLAN sekolah. Oke, kemudian Lab TKJ itu adalah 50 ID VLAN-nya. Interface-nya VLAN sekolah. Apply oke. Kemudian sudah ya. Satu lagi ya. Perpus ya. Oke. Perpustakaan. Oke ya. VLAN ID-nya adalah 60. Interface-nya adalah VLAN sekolah. Oke. Kalau kita lihat di sini, nah ini adalah interface-nya VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jadi tidak ada yang sama ya. Di sebelahnya juga sama. Di situ interface-nya di VLAN sekolah semua. Kalau kita lihat di sini di interface, maka di sini di VLAN sekolah ini mempunyai anak buah namanya VLAN ya, namanya VLAN guru, TU, AKL, AP dan seterusnya ya. Oke, sekarang yang kedua, ETH3 di VLAN siswa. Kita akan membuat
4 VLAN yang berbeda, UKS, OSIS, kantin, dan BK ya. Oke, sama, kita di menu VLAN ini sama interface, kita kemudian pilih VLAN ini, kemudian plus. Yang pertama OSIS itu VLAN 70 ya tadi. Nah, interface-nya berbeda. Kalau tadi interface-nya VLAN sekolah, sekarang VLAN siswa. Oke. Kemudian OSIS, UKS tadi ya, salah ya. UKS dulu yang pertama ya, mana tadi? Ini ya, UKS. Oke, kemudian kita tambah lagi OSIS. OSIS tadi berapa? 80 ya. OSIS ID-nya 80. Interface-nya VLAN siswa. Oke. Tambah lagi kantin ya, kantin. VLAN ID-nya 90. Oke, VLAN siswa. Apply, oke. Kemudian satu lagi BK ya, plus BK. VLAN ID-nya berapa tadi? 100 ya. BK VLAN ID-nya 100. Oke, ya, kita lihat di sini. 60, 70, 80, 90, 100 ya. Kok ISP? Salah ya. Bukan ISP, BK VLAN siswa ya. Oke. Nah, di sini ada interface-nya ya. Dari 70 kemudian 80, 90, 100 ya. Oke. 70, 80, 90, 100. Sudah jadi untuk VLAN-nya. Kemudian AP WiFi ya, di interface IP WiFi sekarang. Oke, yang pertama adalah WiFi guru ya. Pertama WiFi guru. ID-nya 110 ya. Interface-nya adalah AP WiFi. Ya, AP WiFi apply oke ya. Kemudian WiFi karyawan. ID-nya 120. Portnya IP WiFi ya. Oke, kemudian WiFi apalagi ya? Karyawan ya. WiFi kantor tadi ya. Oke, lupa tadi WiFi kantor, salah WiFi kantor ya. WiFi kantor. Oke, plus WiFi karyawan 130 ya. Portnya AP WiFi. Oke. Satu lagi WiFi siswa. WiFi siswa, portnya WiFi-nya 140 ya. VLAN ID-nya oke, portnya AP WiFi. Oke. Kita lihat di sini ya. Nah, kayak 110, 20, 30, 40. Oke, kita lihat di interface. Ya. Saya besarkan ya di interface. Di sini ada interface 1 tadi ISP internet ya. Kemudian AP sekolah itu ada 6 VLAN. Kemudian AP WiFi itu ada 4 VLAN. Kemudian AP siswa ada 4 VLAN. Sebenarnya VLAN ini gunanya untuk apa sih ya? VLAN ini sebenarnya gunanya untuk membagi atau menghemat IP agar IP-nya itu tidak semrawut gitu ya, artinya tidak berbenturan sana sini. Nanti penggunaan WiFi-nya sama kita penggunaan IP-nya kita menggunakan metode subnetting yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, nanti penggunaan subnetting itu yang kita belajar kemarin adalah ada blok subnet, kemudian ada IP valid gitu ya. Nah, itu penggunaannya di mana ya? Di sini nanti kita akan menggunakan sesuai dengan usernya ya. Jadi VLAN itu bisa digunakan untuk membagi user, bukan membagi user ya, menyediakan untuk user sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ya WiFi guru, misalkan WiFi guru hanya digunakan 15 user gitu ya, karena gurunya hanya 15. Berarti bisa kita beri IP maksimal
kalau 15 nanggung ya, misalkan wifi guru 14 ya, 14 user, 14 guru, ada 14 guru misalkan ya, kita bisa gunakan nanti subnetting yang sesuai dengan jumlah user tersebut. Contoh, misalkan wifi guru 14, ada 14 user, ada 14 guru, maka kita hanya membutuhkan 14 wifi IP ya, 14 IP, maka kita bisa menggunakan subnetting misalkan 25, 26, 27 ya, bisa menggunakan wifi 27 atau 28 gitu ya. Kalau 27 mungkin kebesaran ya 28 ya, yang agak yang pas ya, di situ 14 user. Mau dilebihkan misalkan, kalau mau dilebihkan berarti menggunakan subnetting yang 27 ya gitu. Misalkan siswa ada 200 siswa misalkan ya, 200 siswa. Kalau 200 siswa kita menggunakan subnetting 25 misalkan ya, perfect 25 kan tidak cukup, hanya 128 ya. Jadi kita harus menggunakan perfect yang 24. Nah, maka VLAN itu digunakan untuk pembagian IP sesuai dengan kebutuhan yang bisa kita gunakan di dalam VLAN itu, yang bisa kita taruh di VLAN-VLAN-nya. Jadi ketika orang menggunakan untuk wifi guru misalkan, contoh ya di sini, ketika orang menggunakan wifi guru maka dia berbeda IP-nya dengan wifi kantor, berbeda juga dengan wifi karyawan, dan berbeda juga dengan wifi siswa, walaupun sama dalam satu port di port AP wifi. Oke, jadi VLAN ini nanti digunakan untuk memisahkan, membedakan IP-IP mana yang masuk ke situ ya, sesuai dengan kebutuhan untuk itu ya. Contoh aja nanti pas saya masuk lah, saya jelaskan untuk penggunaan subnetting dan juga tabel IP validnya gitu. Yang penting Anda buat seperti ini dulu, sudah Anda buat seperti ini dulu. Oke, jadi nanti di rumah silahkan Anda praktekkan menggunakan MikroTik CHR ini versi 6 ya. Oke, dan Anda membuat ini ya, yang tugas Anda. Silahkan Anda membuat untuk ETH1 menjadi ISP VLAN, Anda membuat VLAN dan ID VLAN sesuai dengan portnya masing-masing ya. Oke, silakan nanti di foto atau di screenshot ya untuk soalnya, nanti biar tidak salah membuatnya. Oke, mungkin materi kita hanya itu saja, mungkin sampai di sini. Untuk selanjutnya, untuk memasukkan IP-nya di masing-masing ini nanti sesuai dengan kebutuhan, nanti saya akan kasih lagi ya, sesuai dengan kebutuhan usernya. Berapa usernya nanti akan saya share berikutnya, atau nanti saya hari Kamis depan kalau kita ketemu, nanti kita akan bahas di kelas bersama-sama. Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini, karena memanfaatkan hari libur dan juga Anda di rumah. Jadi silahkan Anda pelajari, tonton ini. Kalau kurang jelas silahkan diulang kembali dari awal dan dilakukan sampai Anda bisa membuat seperti ini ya. Untuk MikroTiknya, membuat interface-nya, mengubah nama interface-nya, dan juga membuat VLAN dan ID VLAN di dalam interface yang sesuai. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Selamat mencoba ya. Oke, jadi nontonnya jangan di skip-skip, jadi biar Anda tahu prosesnya. Oke, gitu saja. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat selalu, dan tetap semangat belajar. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.